kembali lagi di Indah Mereview Buku. Pada video kali ini, aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini karya Henny Manampiring atau biasa disapa dengan Om Piring. Penasaran dengan filosofi teras ini seperti apa? Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, pertanyaan pertama, sebenarnya buku Filosofi Teras ini buku tentang apa sih? Nah, buku Filosofi Teras ini merupakan sebuah buku yang memperkenalkan filsafat stoik atau stoa dalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan mengenai topik-topik stoicisme yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum lebih jauh, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya filsafat stoik itu apa sih? Nah, stoik atau stoicisme ini merupakan aliran filsafat atau mazhab dari filsafat Yunani Romawi kuno yang berkembang dari 2300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, ya kira-kira sekitaran 500 tahun. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih judulnya tiba-tiba bisa jadi filosofi teras? Alasannya menurut penulis karena istilah stoik itu sukar diucapkan, jadi penulis mengambil kata terjemahannya. Istilah stoik ini diambil dari tempat di mana filsuf dan juga murid-murid berdiskusi, yaitu di sebuah teras berpilar yang dihiasi dengan sebuah lukisan. Ya kira-kira seperti alun-alun di Athena. Oleh karena itu, penulis mengambil judul menjadi filosofi teras. Kemudian lanjut ke isi buku ini tentang apa? Buku Filosofi Teras ini menjelaskan mengenai penerapan dari filsafat stoicisme kepada kehidupan sehari-hari. Buku ini merupakan jenis buku self-help dengan pendekatan filsafat yang ternyata bisa loh diterapkan oleh orang awam. Buku ini terdiri dari 12 bab, di mana di bab 1 diawali dengan survei penulis mengenai kekhawatiran nasional. Kemudian bab selanjutnya dilanjutkan mengenai apa sih tujuan utama dari filosofi teras ini, kemudian mengenai hidup selaras dengan alam, dan ini yang paling aku suka, bab 4 itu mengenai dikotomi kendali, nanti akan aku jelaskan. Kemudian mengenai mengendalikan interpretasi dan persepsi, memperkuat mental, bagaimana hidup di antara orang-orang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah. Kemudian ada juga mengenai penjelasan parenting atau menjadi orang tua itu seperti apa dalam filsafat stoa ini. Kemudian ada menjadi warga dunia dan mengenai kematian. Ke-12 bab tadi dijelaskan secara detail dalam buku setebal 320 halaman. Di buku ini kita diajarkan untuk mencari kedamaian dalam hidup melalui diri sendiri, bukan ekspektasi di luar kendali kita. Gimana caranya mengatasi baper, galau, cara mengatasi emosi, dan cara mengatasi musibah dalam hidup. Prinsip utamanya yaitu manusia tidak sepantasnya untuk melawan sabda alam. Kita ini sebagai manusia harus hidup selaras dengan alam, untuk bersikap legowo dan lapang dada, dan fokus saja pada apa yang dapat dikendalikan, karena manusia tidak bisa mengendalikan semua hal. Misalnya nih, kejadiannya saat kita di perjalanan terus ternyata macet, ya udah, nggak usah marah-marah, nggak usah mengutuk diri karena terjebak macet, karena macet itu merupakan keadaan di luar kendali kita. Ya fokus aja pada solusi dan hadapi dengan tenang. Intinya, pusatkan energi pada sebuah solusi dan berhenti mengutuk keadaan. Karena justru ketika emosi negatif yang keluar malah akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Intinya, sederhananya di mata stoa itu, bahagia adalah manakala kita terbebas dari gangguan emosi atau segala perasaan yang mengganggu, sesederhana itu. Kemudian, pesan atau pelajaran apa aja sih yang aku dapat dari buku setebal 320 halaman ini? Yang pertama mengenai mengatur emosi, supaya kita bisa mengatur reaksi pada diri kita sendiri. Nah, itu salah satu caranya ialah dengan dikotomi kendali. Terdapat dua hal kendali di dunia ini. Yang pertama, hal yang bisa kita kendalikan atau di bawah diri kita, sama hal di luar kendali kita. Misalnya kalau contoh hal yang dapat kita kendalikan yaitu pikiran, persepsi, opini, dan tindakan diri kita sendiri. Nah, sebaliknya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan yaitu kayak misalnya cuaca, macet, sakit, hal lainnya yang awalnya memang bisa kita kendalikan tapi tetap bisa terjadi karena faktor-faktor di luar kita. Nah, menurut stoicisme, hal-hal yang bikin baper, galau, kecewa, sedih, bad mood itu merupakan kebahagiaan yang kita gantungkan justru di luar hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian, value selanjutnya yang aku dapatkan adalah melatih diri dalam membayangkan hal-hal buruk yang terjadi agar kita lebih siap. Kemudian, pesan selanjutnya ialah mengenai bahwa kita semua ini adalah warga dunia, jadi jangan mendiskriminasikan atau jangan melabel-labelkan. Poin selanjutnya mengenai kelebihan dari buku ini, yang pertama ialah tulisannya yang ringan dan mudah dipahami.
gampang menghilangkan substansinya. Aku yakin kalau kalian baca buku ini, seperti yang dibayangkan akan membuat dari kerut karena gaya penulisan penulis yang kekinian. Kemudian di buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi menarik, jadi nggak bosan bacanya. Aku suka. Ini tuh ilustrasinya karya dari Levina Usmana. Kelebihan lainnya adalah yang ngebantu banget intisari dari setiap bab yang penulis tulis. Jadi di setiap bab tuh ada intisari-intisarinya apa aja secara poin-poin gini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah adanya riset seperti yang aku udah katakan di awal. Buku ini dibuka dengan sebuah survei kekhawatiran nasional yang penulis lakukan secara online. Kemudian selain survei tadi, penulis juga meriset dengan cara membaca buku. Di sini ada daftar pusakanya, jadi kita bisa tahu buku-buku apa aja yang dibaca penulis untuk membuat buku ini. Nah, yang aku suka lagi karena mungkin backgroundku dari kualitatif, penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi buku ini. Penulis mewawancari ahlinya atau praktisi mengenai menjalani hidup ala Stoa. Selain itu juga dalam buku ini ada sentuhan personalnya, yaitu dari pengalaman penulis. Intinya buku ini cocok banget buat kalian yang sering merasa khawatir, sering baper, cemas, atau mudah tersinggung, marah-marah di sosial media atau yang lainnya. Karena resep kontrol emosi dari zaman dulu ternyata bisa loh dibawa ke masa kini, dan ternyata emang manusia dari dulu sampai saat itu ya sama problemnya mengenai mengelola emosi tadi. Sekian Indam review buku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Your Name adalah sebuah film animasi Jepang produksi tahun 2016 bertema fantasi yang ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai dan diproduksi oleh Comics Wave Film. Perancangan tokoh film ini dikerjakan oleh Masayoshi Tanaka dan penciptaan musik dibuat oleh band rock asal Jepang Radwimps. Anime yang diproduksi oleh Comics Wave ini mengangkat kisah tentang jiwa yang tertukar secara misterius dari remaja perempuan bernama Mitsuha Miyamizu dan remaja lelaki Taki Tachibana. Mitsuha merupakan siswa SMA yang biasa hidup sederhana di desanya. Tak puas dengan kehidupannya, Mitsuha berharap dapat tinggal di kota besar Tokyo. Suatu hari, Mitsuha terbangun di sebuah ruangan yang bukan miliknya dan mendapati dirinya berada di Tokyo, namun dalam tubuh seorang remaja lelaki. Sementara di tempat lain, Taki mendapati dirinya berada di tubuh Mitsuha yang tinggal di desa Itomori dekat gunung di pedalaman Gifu. Kedua remaja itu kebingungan karena bertukar tubuh satu sama lain, padahal mereka berdua tak saling mengenal, ditambah lagi keduanya terpisah jarak. Untuk mencari tahu kejadian aneh yang dialami keduanya, mereka sadar jika berada di tubuh yang salah dan berusaha mencari satu sama lain.
Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun sudah mulai terbiasa dengan pertukaran tubuh yang mereka alami hingga mulai masuk di kehidupan satu sama lain. Selama bertukar tubuh, benih-benih cinta pun mulai terjadi di antara keduanya, hingga akhirnya mereka tak pernah bertukar tubuh kembali. Penasaran dengan keberadaan Mitsuha dan ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bermimpi, Taki kemudian mencoba menghubungi gadis tersebut namun tak berhasil. Taki kemudian mengunjungi tempat tinggal sekaligus tempat kelahiran Mitsuha. Berbekal saat bertukar tubuh dengan Mitsuha, sesampainya di Itomori, ia justru menemukan fakta yang sangat tak disangkanya. Setelah menonton film animasi tersebut, kita dibawa oleh suasana kehidupan dari dua remaja yang berbeda jauh itu. Alur anime ini cukup sulit untuk dipahami oleh beberapa orang, dikarenakan banyak sekali fakta-fakta maupun plot twist yang tak terduga. Anime yang liris di tahun 2016 lalu ini berhasil menjadi film terlaris keempat sepanjang masa di Jepang dan film anime terlaris di seluruh dunia pada tahun 2017 dan juga mendapatkan 96% pendapat bagus dari pengguna Google.